Halo, halo, selamat malam. Selamat malam. Kita live ya hari ini. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, kita sambil nunggu beberapa temen lagi, kita baru ngobrol. Hari ini kita bakal bahas soal ESG ya, selama sebulan, sama bulan depannya akan seperti apa. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Plus kalau teman-teman mau bertanya apapun silakan di kolom komentar, kalau nggak di Q&A juga boleh, di kolom Q&A. Ntar teman-teman tanya aja, ntar kita up. Oke, kita sambil lihat market ya. Jadi kita update dikit market hari ini. Kalau kita lihat, bentar, buka RTI. Ini bulan Februari itu masih bulan yang penuh dengan sentimen laporan keuangan ya teman-teman. So beberapa emiten yang laporan keuangannya bagus itu pasti jadi sentimen dari si pergerakan harga sahamnya. Terus juga kita tahu, by the way, kalau yang baru kenal gue, nama gue Handi ya. Gue baru bergabung sama Akademi Admirals. So kita akan sering update IG Live. Buat minggu depan itu kita akan ada TikTok Live ya jam 7. Ntar kemungkinan ada guest star-nya juga ya. Nanti kita akan ngobrol sambil diskusi di sana. So kita tungguin aja gitu. Sama Akademi Admirals juga ada beberapa webinar sama TikTok Live ya. Itu yang terkait dengan market forex. Nah teman-teman tuh kalau mau belajar teknikal, nah itu boleh ikutan webinarnya, dan itu gratis. Besok malam bakal ada webinar ya sama nanti. Jadi tinggal nanti bisa daftar di websitenya. Pak, untuk pemula banget gimana caranya untuk beli saham? Yang pertama pasti pelajarin dulu ya. By the way, kita juga nanti akan ada modul e-course ya. Jadi bentuk pembelajaran e-learning gitulah, e-course-nya kemungkinan yang mudah-mudahan Mei sudah ada ya. Nah, e-course ini akan belajar dari nol. Gimana sih saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia saham? Gimana saya beli saham gitu, memutuskan kayaknya nih beli saham ini tuh. Nah ntar itu ada full e-course-nya, itu nanti bakal akan diumumin karena sekarang lagi proses syuting. So teman-teman boleh nunggu. Nah kalau simpelnya, kalau Pak untuk pemula banget gimana caranya beli saham ya. Kalau cara beli saham ya yang jelas, yang pertama kita harus tahu dulu saham itu apa. Simpel aja, belajar di internet, belajar di YouTube ya, tahu saham itu apa, kenapa saham itu diperdagangkan. Kemudian nanti untuk membeli saham tuh saya masih pakai apa? Oh, ada yang namanya sekuritas. Nah, sekuritas itu apa? Kita bikin account. Sekuritas itu kayak perantara lah istilahnya. Oke, kalau zaman-zaman dulu kita mau beli saham, itu kita telepon ke bursa. Saya mau beli saham Telkom nih. Nah, ntar dari bursa itu akan kasih ke kita kayak sertifikat gitu. Teman-teman bisa cek di Google, itu ada kayak sertifikat, isinya misalkan Bapak Handi Erawan beli saham, punya saham Telkom sebesar 2 lot, 10 lot. Nah itu ada sertifikatnya. Nah seiring zaman berkembang, kita sekarang udah dari yang harus telepon, harus ke bursa, sekarang udah bisa dari handphone doang, dari komputer, dari website, itu udah beli. Nah sekuritas itu Pak siapa nih? Pak Ionel Laudi ya. Nah, tinggal buka account sekuritas saja. Di sana begitu accountnya udah jadi, deposit modalnya ya untuk trading, untuk invest. Nah, di saat itu baru bisa beli
gitu. Oke, kita akan update dikit soal IHSG hari ini ya. IHSG hari ini terkoreksi ke level 7316 ya. Hari ini terkoreksi minus 0,17%. Transaksinya hari ini 15,6 triliun rupiah. Nah, ini kenapa gede? Karena hari ini ada rebalancing MSCI. Rebalancing MSCI nanti kita akan jelasin soal itu. Kemudian hari ini net foreign ada sell ya, jadi asingnya masih sell. Kemudian kalau kita lihat selama sebulan asing itu melakukan akumulasi sebesar 11,87 T. Yang kita tahu selama Februari itu banyak foreign itu net buy-nya tuh di di banking ya, di BCA, BRI, BNI, terus Mandiri, BNI ya. Nah itu, by the way kalau teman-teman yang baru bergabung nanti kalau misalkan mau tanya saham-saham apa aja itu nanti tinggal diisi di kolom Q&A atau enggak nanti di kolom chat aja boleh gitu ya. Nah tadi jadi seputar bulan Februari kita akan update. Untuk bulan Februari itu mostly foreign flow-nya asing cukup gede ya. Foreign flow-nya net buy-nya 11,8 triliun dan itu mostly di banking besar ya. Terus kita juga tahu laporan keuangan di banking juga BCA, BRI, Mandiri, BNI semua laporannya bagus semua, rata-rata ininya juga naik laba bersihnya, laba kotornya segala macam juga naik hampir puluhan persen gitu ya. Jadi itu sangat bagus sekali. Kemudian pergerakan IHSG selama sebulan itu bergerak 2,22%. Nah, kenapa saya membacain selama sebulan ini pergerakan IHSG itu sekitar naik 2,22%? Karena umumnya teman-teman itu kita jadiin patokan. Misalkan kita trading nih di IHSG. Kalau IHSG-nya naik 2,22%, tapi portonya kita naik di atas 2,22%, artinya apa? Artinya itu bagus. Artinya performa trading kalian bagus. Karena apa? Karena acuannya adalah kalian udah acuannya di atas IHSG. Ya, di atas indeks harga saham gabungan. Tapi kalau performa trading kalian ternyata di akhir bulan performa trading kalian di bawah 2%, ya berarti performa kalian tuh masih kalah dengan IHSG gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bakal ini ya, bakal sangat berpengaruh. Itu jadi bahan pembelajaran kita. Oh, ternyata gue performnya tuh masih di bawah IHSG nih gitu. Jadi kalian bisa lebih giat lagi belajar, evaluasi apa yang salah ya. So IHSG selama sebulan ini ya, per 29 Februari itu dia naik 2,22%. Oke, kita mungkin akan sharing. Saya akan share IHSG dulu. Kita lihat dari chartnya. Oke, saya menggunakan fitur Stockbit ya. Kita akan lihat performa IHSG. Kita pakai dulu foreign chartnya ya. Nah, kalau kita lihat kita buka dari weekly, monthly. Nah, monthly ini berarti satu candle ini monthly ya. Oke. Monthly berarti dia masih terjadi penguatan di atas, at least di atas harga pergerakan hari Januari. Januari tutupannya itu di 7.200, kemudian penutupan Februari itu di 7.315. Jadi cukup bagus. Performanya by technical IHSG kalau kita lihat, kita bisa lihat nih dari 29 Januari ini ya. Ini kelihatan foreign flow-nya naik. Nah, ini data foreign net buy dan sell ya. Jadi ini udah net, kalau yang hijau ini net. Dan ini kita lihat ini naik foreign-nya. Sedangkan beberapa hari ini memang ada outflow. But it's okay lah gitu. Tapi kalau kita lihat net inflow-nya cukup gede, net buy-nya cukup gede.
ya. Terus secara teknikal IHSG juga masih bergerak di rounding gitu ya, atau enggak dia cup and handle. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, saya sempat gambar. Nah, kemungkinan IHSG-nya bakal begini. Jadi cup and handle. Artinya apa? Artinya masih akan ada sedikit kemungkinan IHSG-nya masih bisa naik. Jadi IHSG-nya masih bisa naik. Targetnya di berapa kok? Nah, targetnya di 7634. Nah, 7634 itu akan tercapai kalau IHSG-nya mulai break ATH lah. At least patokannya 7400. 7400 itu all time high-nya kita. Nah, 7370 ini itu resist sampai 7400 itu resist gitu. Nah, kalau IHSG-nya udah bisa break di atas, maka targetnya akan sampai ke 7630. Mungkin 75 atau 7630. Nah, biasanya ini sekalian kita belajar, umumnya tuh cup and handle itu rentang waktu terbentuknya pattern ini itu biasa dipakai untuk acuan kapan kira-kira targetnya akan sampai. Jadi misalkan dari sini tanggal berapa nih? 5 Januari, katakan nanti mungkin awal bulan 5 Januari sampai 5 Maret IHSG-nya baru breakout. Maka akan kemungkinan kurang lebih 3 bulan juga atau 2 bulan IHSG capai targetnya di sini. Kalau ini akhirnya breakout, ada potensi juga dia akan ke bawah, ada gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa sentimen apa yang menjadi indikasi si IHSG ini bisa break gitu ya. Oke, itu IHSG kita pakai. Oke, kok pakai indikator? Oke, kita pakai indikator. Oke, umumnya indikator yang saya pakai itu ada MA10, kemudian MA20, ini ada Bollinger, dan ini MA200. Menurut saya pribadi, sebagai pengalaman saya, pakai indikator ini, terus ini MACD ya, ini leading penentu arah ya, MACD, kemudian ini momentum, ini leading, ini momentum, RSI. Nah, saya bakal lihatnya secara dipakai dengan indikator, kemungkinan saat ini masih belum ya, karena momentumnya juga masih cenderung sideways walaupun masih di angka 55 untuk si RSI-nya. Kemudian composite MACD-nya juga masih cenderung lebih sideways gitu. Jadi masih belum ada kemungkinan kalau kita lihat minggu depan atau 2 minggu lagi ya, siapa tahu IHSG-nya masih bisa break gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan adalah, kalau break itu pakai apa kok? Kalau dia breakdown itu karena apa? Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi beberapa kemungkinannya itu adalah, yang pertama, Maret kita tahu itu akan jadi RUPS-nya para banking besar kayak BNI segala macam, BCA. Itu akan RUPS dan mengumumkan pembagian dividen gitu ya. Dan jelas setahu saya tuh dividen yang kemungkinan paling besar itu adalah Mandiri, karena performa laba bersihnya juga bagus, kemudian yield-nya juga akhirnya kemarin dihitung sama EPS-nya juga cukup gede. Jadi harusnya mungkin di sekitar 300 per saham kali ya si Mandiri gitu. Nah, kemudian masih ada BCA, kemudian masih ada BNI, BRI lagi. Pokoknya 4 banking ini kalau bagi dividen itu biasa akan jadi katalis foreign flow-nya masuk lagi, mereka bergerak lagi dan mereka bisa narik IHSG gitu ya. Jadi akan ada kemungkinan itu. Kalau kemungkinan yang nggak akan terjadi kok, kalau misalnya IHSG-nya harus turun di bawah 7.200 ya, kemungkinan ada sentimen lain, entah itu karena IHSG-nya mungkin terdorong oleh lain, mungkin kayak Goto, kemudian ada brand TPIA yang mungkin terkoreksi cukup dalam. Nah, itu juga bisa menjadi beban IHSG. Kalau teman-teman ikut kita di Telegram, itu saya sempat share kan, ada 20 saham dengan market cap terbesar. Jadi 5-10 itu akan sangat berpengaruh pergerakannya terhadap
IHSG gitu. Jadi teman-teman bisa cek nih Telegramnya Academy Admirals. Bagi teman-teman yang belum join ya, yang tadi barusan follow Academy Admirals, itu silakan ikutin Telegramnya. Saya suka update hampir setiap hari, update di sana. Hari ini itu saya update Sido ya, ada beberapa saham yang cukup menarik. Kemudian tadi juga saya bahas ISAT ya. Jadi teman-teman silakan join Telegramnya, itu ada di profile dari Academy Admirals ini ya, profile Instagramnya. Jadi teman-teman tinggal join, tinggal klik ya. Terus oke, itu tadi ya. Jadi ada beberapa mungkin sentimennya. Kalau misalkan IHSG harus koreksi, berarti mungkin ketarik sama brand, TPIA, BRPT ya. Yang kita tahu brand itu mengangkat IHSG dari harga 7.000 ke sekitar 7.000. Dia ngangkat lah, tapi dia itu salah satu pemicu IHSG itu naik cukup tinggi gitu ya. Karena market cap-nya cukup besar. Oke, kita balik ke chart. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau bertanya terkait saham-saham yang cukup oke, boleh silakan. Kemudian besok mulai 1 Maret, yang besok kondo Maret ya. Nah, 1 Maret itu bakal akan ada data inflasi. Ini saya dari tadi coba buka trading economic, udah bisa. Trading economic besok itu kalau teman-teman lihat nah, besok itu bakal akan ada inflation rate untuk kita. Jadi kemungkinan besok itu ada sentimen dari IHSG ya, terhadap IHSG. Sentimennya adalah inflasi kita untuk bulan Februari, di mana konsensusnya sekitar 2,6 ya, forecastnya 2,5. Sebelumnya 2,57. Jadi kita akan lihat apakah data ini bisa membuat sentimen terhadap IHSG. Kemudian core inflation. Nah, beda core inflation sama inflation itu adalah kalau core itu tidak melibatkan food and energy. Jadi murni kayak dihitung dari harga sewa, kemudian yang lain lah selain makan dan energi gitu. Ya, jadi core inflationnya kita masih bertahan di 1,6 ya forecastnya. Jadi kemungkinan diprediksi inflasi di bulan Februari turun gitu. Oke. Nah, itu akan jadi beberapa sentimen untuk bulan Maret. Kemudian kita akan lihat beberapa saham yang mungkin menarik ya, sama nanti sambil teman-teman kalau misalnya mau bertanya, kok saham ini kayak gimana, bagus apa enggak gitu ya, silakan chat di kolom komentar. Cuman saya akan mulai dari, kita akan review beberapa saham ya. Oke, ini si Stephen udah nanya. Oke, ntar gue jawab ya. Kita akan lihat dari banking dulu. Kita akan lihat kira-kira BCA akan kemana. Oke, BCA kemungkinan secara weekly, kita lihat weekly ya. Kita lihat time frame gedenya dulu. Ini kalau kita lihat BCA dari 2020, dia selalu uptrend. Ya, di bawah 2020 dia uptrendnya. Cuman semenjak dia koreksi, ini kan COVID. Nah, dia membentuk satu tren yang baru lah. Nah, trennya kalau kita lihat begitu tiap ini kena, dia turun, tiap ini kena, dia turun. Nah, so far hari ini beberapa hari ini udah mulai ngetes 10.000. Harusnya dalam beberapa hari, mungkin beberapa minggu ke depan bisa break 10.000 gitu untuk si BCA. Nah, kita lihat dari indikator secara weekly masih cukup bagus. MACD-nya masih menguat ya, kalau kita lihat di sini masih menguat. Kemudian momentumnya juga masih kuat, RSI ya. Kemudian kalau kita lihat harga masih bergerak di atas MA10 ya, MA10 weekly ya, artinya 10 minggu terakhir ya masih bergerak, jadi cukup bagus. Selagi di atas 97 kemungkinan masih akan bisa naik. Tapi kalau dia di bawah 97 kemungkinan BCA itu akan koreksi ke 94 ya. Itu BCA. Kemudian kalau kita lihat BRI ada support cukup gede di sini ya, sekitar 57 sampai 58.
Nah, kalau misalkan dia ternyata koreksi di sini, apakah boleh ambil? Kok boleh banget ngambil ya di sini. 5875 ini cukup oke lah untuk diambil si BBRI. Kemudian nanti by the way gue akan share ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 saham yang mungkin teman-teman bisa perhatiin untuk minggu depan. So, teman-teman stay tune di sini ya, karena kita akan bahas pelan-pelan. Weekly untuk Mandiri kalau misalnya dia terkoreksi sampai 6.700, itu kemungkinan akan mantul. Jadi kalau teman-teman boleh perhatiin tuh, tadi berapa? BCA 9.700, BRI itu 58-an ya, 5.800-an, dan BMRI ini 6.675. Ini boleh diperhatiin. Sedangkan BBNI nah, kalau dia terkoreksi sampai 5675 masih cukup oke, dan teman-teman tuh boleh beli. Ya, apa? Kok disuruh beli banking kok? Ya, karena kita akan ada sentimen pembagian dividen ya. Terus ada RUPS-nya dulu gitu. Nah, itu teman-teman masih boleh lihat. Kemudian Astra kemarin laporan keuangannya bagus, kemudian ternyata dibanting, tapi so far secara teknikal kalau kita lihat dari indikatornya sih dia masih kuat di atas MA20. Yang pertama itu udah signal yang cukup baik lah. Walaupun sebenarnya kemarin saya sempat tulis di Telegramnya kita, saya bilang kalau Astra itu di atas 5350, 5400 itu akan jauh lebih bagus. Artinya dia akan mulai ke level 5500 dan 5800. Tapi ternyata masih belum bisa lewat ya. So apakah Kohandi masih pegang? Gue masih pegang ya Astra. Gue megang Astra di level 5100. Jadi gue masih tetap keep sih. Masih belum berubah, belum jual gitu. Oke. Sekarang kita lihat Telkom yang tadinya gue pikir begitu udah mantul di 4.000 bisa naik lagi, tapi ternyata masih ada buangan yang cukup gede. Kalau kita lihat dari foreign flow-nya Telkom, ini tips ya teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pakai Stockbit di sini, kalau misalkan melihat kapan sih saya harus pakai indikator foreign flow sama bandarmologi gitu ya. Nah, indikator foreign flow itu biasa kepake kalau lihat yang blue chip. Blue chip tuh 4 banking plus Telkom Astra. Itu biasa acuan saya. Jadi kalau 6 saham ini naik dengan akumulasi asing yang cukup besar, biasa itu saya akan ikut beli. Dan itu cukup sederhana lah gitu. Sebenarnya paling gampang kalau lihat ini ya, lihat BBRI. BRI selagi dia periode dia naik ya, lihat asingnya selalu akumulasi dan cukup gede. Nah, begitu dari sini mereka naik sini udah langsung beli terus tuh. Mau dia candle merah apa segala macam, tapi mereka beli terus dan BRI-nya naik terus. Lihat BMRI belanja terus dari sini. Nah, lihat dari sini langsung naik terus. Jadi itu indikator yang simple. Katanya kalau teman-teman mau main blue chip, patokannya bisa pakai itulah. Saya kasih tips yang gampang ya, lumayan gampang ya. Oke. Nah, kita akan bahas beberapa saham yang cukup menarik. Saya tadi bilang ada 7 ya. Nanti baru habis itu teman-teman mau nanya saham yang lain itu nanti kita akan bahas bareng-bareng lah. Kalian mau nanya saham, mau nanya teknik trading yang oke atau gimana? Kalian mungkin punya lagi galau cara tradingnya gimana, ntar kita sambil sharing di sini ya. Oke, yang pertama itu adalah Medco. Tadi pas banget ada yang nanya Medco. Medco hari ini breakout ya, jadi cukup bagus. Hari ini ternyata dia udah breakout pakai volume. Jadi syaratnya untuk breakout itu secara teknikal ada pakai volume. Breakout kemungkinan harusnya mungkin karena laporan keuangannya keluar. Pasti ada sentimen laporan keuangan sama amannya juga lagi naik. Belum keluar ya. Cuman mungkin karena amannya lagi naik. So, secara teknikal Medco-nya udah breakout. Nih kalau teman-teman lihat 1280. Nah, kok kalau misalkan gue yang belum masuk gimana? Nah, teman-teman tuh boleh masuk di level 1280 nih. Area dekat-dekat area breakout-nya lah. 1300 sampai 1280. Nah,
Ini bisa jadi patokan. Dengan target itu masih di level 1565. Jadi targetnya ada di sekitar 1500. Ini nanti, makanya teman-teman boleh join ke telegramnya Academy Admirals. Nanti once ketika ini udah mulai naik, nanti saya bakal share. Atau mungkin ketika posisinya kayaknya cukup oke nih buat masuk, ntar saya bisa share di Telegram. Nah teman-teman tuh boleh ikut. Telegramnya dapat di mana kok? Telegramnya bisa dapat di profilnya Instagramnya Academy Admirals ya. Oke. Jadi Medco ini kalau dia koreksi hari Senin ke level 1285 itu teman-teman boleh perhatiin lah, boleh beli ya Medco. Dengan target dia akan di sekitar 1565. Tapi apakah targetnya langsung naik ke sini ya? Tentu enggak, pasti akan ada naik turunnya. Naik turunnya mungkin kalau dia break sini, pentok mungkin kepentok di sini dulu ya. Sini ada sedikit resist. Tadinya ada support di sini, kemudian jadi resist kan ini. Nah, jadi mungkin dia akan ketemu ini, mentok, mungkin koreksi baru pelan-pelan naik gitu ya. Jadi nggak langsung ya naik gitu. Nah, itu teman-teman boleh perhatiin. Nah, gitu ya. Oke, itu tadi Medco, kemudian Raja. Nah, ini Raja, ini saham yang cukup volatile ya. Maksudnya cukup kasar lah. Jadi kalau teman-teman mau main itu main dengan porsi trading yang nggak terlalu gede gitu ya. Nah, Raja itu ada potensi dia membentuk namanya falling wedge. Jadi ini adalah pattern falling wedge. Kalau teman-teman narik pattern falling wedge, dia udah breakout tanggal berapa nih? 23 Februari dia udah breakout. Kemudian dia masih konsolidasi. Dia belum bisa breakout 1355-nya. Nah, masih ada kesempatan buat beli nggak kok? Ada. Ini adalah kesempatan belinya adalah sampai dari 1250 sampai 1350 itu adalah area akumulasi. Jadi area akumulasinya ada di sekitar sini ya. Nah, kotak ini. Jadi kalau teman-teman kalau pas lagi buka chartnya, Raja, nah itu boleh lihat. Kita sambil lihat akumulasinya Raja. Kita lihat ya. Akumulasinya Raja cukup bagus ya. Ada akumulasi, mulai ada akumulasi di sini. Dia naiknya juga pakai akumulasi ya. Jadi teman-teman boleh perhatiin nih, Raja cukup menarik. Medco juga, kita lihat Medco ya. Tadi belum gue kasih ininya. Nah, lihat akumulasinya Medco, masa sih nggak jalan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya Medco ya happy cuan ya, karena dia udah mulai naik. Medco juga kalau nggak salah saya sempat kasih rekomendasi di webinarnya Academy Admirals di 2 minggu yang lalu, dan akhirnya jalan gitu. Nah, buat teman-teman yang udah punya ya keep dulu. Selagi di atas 1275, 1280 tutupannya itu masih cukup oke ya. Jadi selamat. Kemudian tadi udah ya Raja cukup menarik ya. Targetnya di berapa kok? Target jauhnya tuh di 1700. Mudah-mudahan sentimen laporan keuangan bisa narik dia untuk breakout. Tapi tentu balik lagi, dia nggak akan langsung naiknya begitu ya. 1665 atau 1700. Dia pasti akan naiknya begini. Mungkin ini kalau breakout, ini ada sedikit resist di sini. Ya kan? Sedikit resist di sini, kemudian dia akan turun ke sini dan dia akan balik naik gitu. Jadi akan zigzag lah. Kan nggak tus tiba-tiba. Ya kalau dia tus tiba-tiba sampai 1600 ya disyukuri targetnya kecapai gitu ya. Tapi kalau enggak ya sabar aja dulu gitu. Kemudian itu tadi Raja udah ya. Dan selagi dia di atas 1240, 1200 lah. Jadi kalau dia di atas 1200, selagi di atas 1200 masih cukup oke. Tapi kalau udah tutupannya di bawah 1200 itu udah jelek untuk si Raja. So teman-teman jangan lupa juga cut loss. Kalau yang trading sangat penting banget ya buat cut loss. Jadi dijaga. Kemudian kita akan lihat NCKL. Nah, NCKL kalau nggak salah di minggu lalu ada yang nanya, terus gue bahas kayaknya kalau dia nggak break 930 dia bakal turun dulu.
Nah, gue ngerasa oke, ntar gue jawabin yang ya Antam ya. Teman-teman kalau misalnya mau nanya saham lain juga boleh. Ntar kita akan bahas setelah saya kasih beberapa saham-saham yang menurut saya cukup menarik gitu. Nah, ada kemungkinan NCKL itu akan gini. Akan begini, kemudian turun. Ya, jadi kita akan lihat ya. Ini kan baru mulai koreksi nih. Nah, kalau dia turun ke sekitar 825, 830 di area-area support di sini, ini cukup menarik. Ya. Dia masih koreksi. Jadi sabar aja nunggu. Sabar aja nanti sampai ke bawah. Dia baru mudah-mudahan bisa balik dari 830 dan dia balik naik gitu ya. Oke. Itu menarik untuk NCKL. Terus kita lihat ininya gimana. NCKL sebenarnya belum ada gitu akumulasi ya. Kalau kita lihat PDOD ya masih, sebenarnya ini bukan jatuhnya akumulasi, tapi ini jatuhnya cuman kayak tukeran barang, jadi masih bolak-balik akumulasinya ya. Tapi yang jelas begitu dia break 925 ini, break di area ini, itu targetnya ada di sekitar 1080 ya. Teman-teman boleh perhatiin, tinggal screenshot atau nanti ketika marketnya udah mulai enak ya tinggal kita perhatiin gitu ya. Ada Medco, ada Raja tadi ya udah kita bahas. Terus sekarang NCKL. So teman-teman silakan mau di screenshot terus share dan tag ke kita juga boleh gitu ya. Oke, NCKL. Kemudian IMAS, kita lihat IMAS. Nah, IMAS ini cukup menarik ternyata. Saya sempat lihat kemarin ya pas Astra lagi naik, terus sempat lihat IMAS kan juga sempat naik ya, ada sentimen kemarin sempat naik. Kemudian saya lihat, kalau kita lihat secara garis besar dia memang lagi downtrend ya, kelihatan nih lagi downtrend. Cuman secara midtermnya dia masih ada sedikit pola cup and handle ya. Ini ada cup, kemudian ini ada handle-nya. Dia akan mulai jalan ketika dia break 1725. Nih ya, 1725 area ini nih. Area ini kan area resist, tadinya support. Turun, kena support, naik lagi, turun lagi, kena support, kemudian jebol. Nah, itu biasa sebutannya adalah support become resist. Ya, sekarang udah jadi resist di sini. Nah, begitu dia nanti break, dia ada target sampai ke 2250. Nah, begitu dia break dan dia bertahan di atas 1725, berarti 1725 itu akan jadi supportnya ya. Jadi masih cukup oke, cukup menarik. Itu mungkin yang bisa diperhatiin saham-saham yang saya rasa bulan depan, bulan Maret masih bisa akan jalan gitu. Kemudian kita stop dulu di IMAS, masih ada 3. Kita akan jawab beberapa pertanyaan dulu dari teman-teman tadi yang udah nanya. Kita dari Stephen tadi MBMA ya. MBMA, gua ngerasa MBMA itu masih terkonsolidasi di level ini. Nah, jadi selagi MBMA ini nggak bisa break 720 dan dia tidak jebol 600, maka dia akan sideways di sini dulu. Distribusi apa enggak? Coba gue lihat ya. Iya, ini ada sedikit distribusi ya. Tapi ya yang belanja juga ada beberapa hari kalau kita lihat. Cuman akhir-akhir ini hari ini turun enggak ada distribusi yang gimana. Jadi kemungkinan besok dia nyentuh 600, kemungkinan bisa mantul ke atas. Kalau lu tanya menarik apa enggak, sebenarnya kalau kita bisa trading ya beli aja di deket 600, kemudian jual di 717 gitu. Jual di 717 ya. Jadi dia akan bolak-balik turun naik di situ. Nah, itu teman-teman tuh boleh perhatiin tuh. Ya. Oke. Itu si MBMA. Akra Medco, oh ya. Tadi sempat Akranya udah kita Medco-nya udah kita bahas ya.
Udah tahu dong ya tadi ya. Nah, Akra ini sebenarnya hari ini tuh udah capai target 1745. Dia all time high ya. Ya semoga besok juga masih bisa gerak ya. Kalau kita lihat momentumnya, dia baru breakout, baru mulai jalan. MACD-nya udah mulai golden cross, which mean itu secara tren udah cukup bagus. Kemudian momentumnya juga naik. Kita coba lihat dari sisi ini foreign flow flow-nya kelihatan ya, flow-nya udah mulai juga. Ini gambar yang lain. Tapi targetnya juga kena. Apakah Akra bisa rounding bottom? Bisa juga. Bukan rounding bottom ya, tapi kayak rounding cup gitu loh. Bentar saya. Nah, misalnya gini. Dia berarti udah breakout kan di sini. Saya zoom in dikit deh. Nah, berarti kan dia udah breakout. Berarti targetnya di sekitar sampai 1795 ya, sampai sini 1795. Ini siapa? Inari 999. Nah, ini kita lihat berarti besok Akra selagi dia di atas 1680 dan enggak jebol ke bawah, maka dia punya target sampai 1795 ya. Coba saya gambar di sini. Ini target yang udah kecapai, kemudian kita bentuk rounding bottom. Kok rounding bottom? Ini saya delete. Oke, gini ya. Ini berarti targetnya tarik dari sini ke sini sekitar 17. Nah, 1800 lah, dekat 1800 mungkin boleh pertimbangkan untuk TP ya. Happy cuan kalau udah punya. Semoga masih bertahan. Tadi udah Akra, Medco udah beres. Antam. Oke. Antam. Ini by the way teman-teman yang lain juga kalau misalnya mau bertanya silahkan ya. Chat di kolom komentar itu boleh, atau teman-teman mau di Q&A juga boleh. Oh, Q&A ada, sorry. Tadi pas posting IG story-nya ada beberapa yang nanya, ntar gue bahas di sini. Oke, sekarang ada yang nanya Antam. Antam ini jujur gue tuh nggak suka Antam. Kenapa nggak suka kok? Karena downtrend. Nih, downtrend banget. Nih, saya gambar udah berapa cara time frame besar. Oke, ntar saya jawab ESA sama MSP ya. Nih, secara time frame gede dia downtrend ya kan, turun terus, bahkan mungkin bisa sampai di bawah 1000. Mudah-mudahan sih enggak ya, tapi kemungkinan dia bisa turun sampai situ. Nah, berarti secara tren gedenya masih turun. Nah, secara tren kecil, kalau teman-teman lihat, oke, Elsa yang ntar jawab ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, dia tadinya udah bergerak bertahan di sini, support, mantul lagi ke resist, koreksi lagi ke support, mau naik gagal, turun lagi. Nah, targetnya tuh penurunan berapa kok? Kita tarik nih range-nya. Berarti dia masih ada kesempatan untuk ke sekitar 1370 ya. Jadi kalau misalnya dia kan sebenarnya biasanya ini turun, dead cat bounce ya, kemudian mulai turun lagi. Mungkin targetnya sekitar 1350. So, Antam kalau misalnya teman-teman tuh nggak punya, ya better nggak usah masuk dulu lah. Kayaknya kurang menarik gitu si Antam. Masih ada saham-saham yang lain gitu ya. Oke, kemudian Antam udah. Tadi ada yang nanya. Tadi Antam udah ya. Elsa. Oke, Elsa juga satu sektor sama Medco sama Akra sama Raja. Elsa saya udah lama nggak gambar Elsa ya. Bentar.
Elsa secara teknikal dia ada resist di sini, kemudian dia ada sedikit seperti cup and handle ya. Teman-teman lihat. Mudah-mudahan ini kan dia udah terkonsolidasi. Ya, konsolidasi itu maksudnya sideways gitu. Nah, dia udah mulai konsolidasi. Kemungkinan kalau dia break 422, kemungkinan dia bisa naik. Jadi, kalau dia break 422 berarti dia akan naik ke level 472. Dengan syarat ya, dengan syarat harus break 422. Kalau nggak break 422, maka dia susah ke atas gitu ya. Jadi dia masih break 422 dulu. Nah, skenario mungkin kita sambil lihat Elsa akumulasinya gimana. Akumulasinya masih bolak-balik ya. Hari ini walaupun volumenya naik, tapi dia ada sedikit penjualan di sini. Bandarnya net sell, ya ada sedikit buangan. Cuman kalau dari yang saya lihat di broker summary-nya, yang buang sama yang beli itu sama gitu. Dalam artian bukan big player sama retail, tapi big player sama big player. Jadi mungkin bisa jatuhnya adalah dia mungkin bisa jatuhnya itu adalah tuker-tukeran barang lah. Jadi misalkan gue sama si A tuh gue lempar nih barang, lu makan gitu, atau lu jual gue makan gitu, kayak gitulah simpelnya. Jadi memang masih belum ada akumulasi yang gimana-gimana. Cuman secara teknikal resikonya adalah ketika dia break 392 nih supportnya. Begitu supportnya ini di breakdown ke bawah, berarti ini gagal, pattern ini gagal. Yang teman-teman mungkin punya Elsa dijaga di atas 394 ini. Ya, jangan sampai jebol. Tapi kalau dia jebol ya berarti udah jelek. Nah, berarti kalau dia bisa break ke atas berarti cukup menarik. Syaratnya apa? 422 nih, garis ini harus di break out. Oke, Pegas. Kita akan cek Pegas. Oke, menarik. Mas, saranin saham untuk di hold 1 tahun dong. Oke, bentar ya. Ntar gue bahas. Ini tuh satu saran yang gue sering kasih ke orang. Dan itu gampang. Bentar. Oke, kita tadi bahas Pegas ya. Pegas so far gue lihat kemarin kalau nggak salah ada yang nanya ya. Kayaknya si Niken juga yang nanya. Gue lupa minggu lalu. Gue pikir dia mungkin bisa mantul nih di area 1110, tapi ternyata keterusan turun ke bawah. Jadi kemungkinan pattern ini, jadi ini fix, pattern ini udah gagal. Apa yang terjadi adalah kemungkinan dia akan ngetes support yang sama. Kemungkinan akan ngetes 1060 dulu, baru naik ya. Kalau kita lihat, nih, ini supportnya. Jadi dia turun sampai 1060, dia mantul. Nah, itu boleh perhatiin ya. Itu Pegas. Masih belum begitu menarik ternyata. Nah, nih, Mas saranin saham untuk di hold 1 tahun dong. Oke. Biasanya kalau awal-awal belajar tuh gue tuh selalu saranin ke orang, udahlah, kalian tuh gak usah yang aneh-aneh dulu lah. Nyari fundamental yang aneh-aneh selain big banks gitu, selain blue chip. Padahal di blue chip itu kalian itu bisa beli saham untuk di hold 1 tahun plus kalian dapat dividen gitu. Jadi kalian belajar dari yang simple dulu, nggak usah maksa. Ya namanya kita proses belajar. Toh misalkan kayak saya belajarnya 5 tahun, 6 tahun, itu tuh saya menikmati gitu loh. Jadi nggak usah yang langsung paksa orang langsung bisa gitu. Gue pengen deh coba kayak si A, analisa fundamental sendiri, terus nemu nih saham yang valuasi yang murah, terus saya beli, saya tunggu gitu dia sampai naik. Ya jangan. Yang kita belajar yang simple dulu. Simpelnya apa? Kalian perhatiin blue chip banking, BCA, BRI, Mandiri,
BNI. 4 ini aja. Belinya kapan kok? Belinya ketika masuk momentum bulan Mei, Juni, Juli. Mei Juni lah. Atau April akhir, Mei Juni. 3 bulan ini tuh kalian belanja pelan-pelan. Misalkan oke, gue punya katakan aset saya buat di saham itu 10 juta. Nah, 10 juta ini beli 10 juta ini tuh kalian beli. Mau beli semua boleh, karena kalian fokusnya kan invest kan, bukan trading ya. Mungkin 10 juta ini pecah 2, jadi 5 juta. 5 juta ini beli pelan-pelan di saham katakan BRI. Kenapa kok harus belinya di bulan itu? Karena biasanya banking setelah dia bagi dividen, Wismin biasa bagi dividen itu April, mereka tuh udah nggak ada katalis lagi, udah nggak ada sentimen. Otomatis apa? Otomatis sahamnya mulai turun pelan-pelan. Kalian beli, cicil. Jangan sekali beli 5 juta blek langsung, jangan. Kalian cicil beli. Jadi misalkan tadi punya 10 juta, beli 5 juta nih satu saham. 5 juta beli cicil pelan-pelan. Ini konteksnya trading ya guys, bukan konteksnya invest tahun, bukan konteksnya trading ya. Trading nanti porsi pembagian sahamnya beda lagi. Nah, kalian beli cicil gitu, cicil pelan-pelan satu-satu. Tiap kali dia turun, mungkin turun 3%, turun 5%, kalian beli. Turun 5% dia beli. Misalnya mau beli BRI atau BMRI atau BNI atau BCA, udah beli aja. Abis itu keep, tahan sampai Februari, Maret, kayak periode-periode sekarang nih. Saya tunjukin ya. Kita sebut BMRI. BMRI itu dia mulai terbang itu adalah dari Desember. Periode dia terakhir naik itu 2023. Nah, low-nya itu ada di Juni. Bahkan Januari 2023 sempat turun, terus dia naik. Nah, habis itu dia bertahan. Nah, pas periode dia di sini, ya, periode dia di Mei segala macam, nah mulai naik nih. Nah, ini periode ini kalian belanja. Pokoknya kalau dia turun 3-4% atau turun 5%, kalian beli gitu. Beli, cicil beli. Kita lihat BBCA. BBCA di bulan ini Mei. Ya, Januari dia turun naik. Nah, Maret dia turun. Habis itu kalau ini kan dia masih naik nih. Mei dia masih naik, tapi kita beli masih oke nih. Nah, kalau misalnya nanti Mei Juni dia udah turun terus naik, tapi akhir tahun dia turun. Biasa September itu bulan-bulannya saham juga koreksi. Dia turun lagi, kalian mau beli lagi boleh. Nah, habis itu dia akan rally. Banking itu akan selalu rally ketika mulai ada sentimen laporan keuangannya keluar, kemudian ada dividen gitu. Nah, itu biasa jadi sentimen banking. Karena apa? Karena balik lagi sini, foreign flow, ya. Foreign itu suka sama saham bankingnya kita. Jadi ketika saham itu mereka udah mulai kinerja perusahaannya bagus ya, bankingnya bagus, cetak laba terus ya. Kita buka BRI. PBV berapa? PBV current price 2,9. Mau dibilang murah sih nggak murah-murah banget, tapi kan ini growth, perusahaan growth ya. Kita nggak nyari yang value, tapi kita nyari yang growth. Growth itu bisnisnya selalu bertumbuh. Lihat annualized net income-nya, lihat EPS-nya di sini. Tiap tahun growth kan, bagus dong, ya bagus. Nah, itu yang kita cari. Jadi once ketika saham itu naik terus, dia udah nggak terlalu murah, tapi performa bisnisnya naik terus, itu kalian jangan takut.
kalian jangan tergiur sih, tapi kalian tuh jangan selalu terpaku di terpaku di murah, mesti nyari saham yang murah. Kadang tuh murah tuh bisa jadi trap, value trap kalau teman-teman tahu. Nah, jangan, justru kalian nyari yang performanya cukup bagus, ya contoh kayak tadi BRI. Performanya cukup bagus, bisnisnya growth terus, tiap tahun cetak laba dan meningkat, rajin bagi dividen, apa yang kalian cari lagi? Sahamnya naik terus. Jadi once ketika kalian invest di contoh misalnya BRI, capital gain-nya kalian dapat, dividen kalian dapat tiap tahun, menarik. Jadi itu simpelnya, itu mudahnya lah, kayak gitu ya. Jadi kalian punya periode, misalkan mau beli di Mei Juni itu, kalau dia lagi turun, apalagi kalau dia turun sehari 3%, 4%, itu pasti beli. Nyicil aja, beli pelan-pelan. Ntar kalau dia Oktober turun, September turun lagi, beli lagi. Nah udah, habis itu keep. At least kalian setahun pasti dapat 20% lah, 20%. Bahkan gue di grup komunitas House of Trader Community itu gue sempet ngerekom Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu masih di level 6.000. Itu di Desember loh saya ngerekomnya. Sekarang udah berapa? Jadi itu simpelnya ya. Oke, kita lanjut. ESA HMSP. ESA, kita lihat saham ESA. Nah, saham ESA ini adalah salah satu saham yang tadi gue bilang yang gue rekom buat ini, buat buat beberapa minggu ke depan, buat minggu depan mungkin ya. Nah, ESA ini ada double bottom kecil. Nah, ini teman-teman boleh perhatiin, dan risknya juga kecil. Kalau selagi dia nggak jebol 492 nih di supportnya ini, ada kemungkinan dia akan mantul dan naik. Nah, begitu dia break 565, dia akan punya target di sekitar 645 lah. Nah, 645 ini targetnya. Pas di sini juga ada resist. Ya, jadi ESA juga teman-teman boleh perhatiin, cukup menarik ya di sini. Ya, ini ESA. Tadi dia nanya HMSP. HMSP so far sebenarnya masih belum ada sentimen ya. Kita lihat dia di support 845. Selagi 845-nya nggak jebol, ya kemungkinan masih bisa naik gitu. Masih cukup bagus. Gitu ya. 845. Cuman memang secara momentum aliran dana atau flow-nya itu masih belum ke sini. Masih belum ke sini. Walaupun ini, nah hari ini tuh ada sedikit akumulasi nih ada MG, EP, BK. Tapi yang buang tuh AI, YP, XA, ZP. Ya mudah-mudahan dia bisa nggak jebol 840 terus bisa break. Targetnya yang pertama ada di sini 920. Resist ini dulu targetnya kenaikannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Masino. Silly question nih kok, kalau trade saham itu emang identik dengan hold berminggu-minggu atau berbulan-bulan? Enggak juga sih Masino. Sebenarnya itu kalau di saya sama di komunitas saya itu biasanya semua itu tergantung kebutuhan. Mau trading harian tuh ada, bisa gitu. Jadi sehari nyari misalkan 3-5% itu biasa mereka scalping itu dapat lah. Kemudian day trade ya 5-10% juga kadang-kadang juga bisa dapat. Mungkin hold 2-3 hari dapat 10% juga masih ada gitu ya. Jadi hold berminggu-minggu juga ada gitu. Jadi mau berbulan-bulan juga ada. Jadi tergantung pemilihan sahamnya, tergantung tujuannya buat apa gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang udah holdnya berbulan-bulan itu mungkin jatuhnya udah invest ya. Jatuhnya lebih ke invest. Jadi holdnya berbulan-bulan dan yang dilihat itu bukan lagi cuman technical tapi juga fundamentalnya. Gimana pun
Sama kayak orang tua dulu ya Mas Ino. Kalau mau milih mantu itu kan mesti dilihat tuh bebet, bibit, bobot, ya kan. Nah, di saham tuh bebet, bibit, bobot itu ada di fundamental. Nih perusahaan tuh kerjanya apaan sih gitu. Hasilin duitnya dari mana, buang duitnya kemana, terus pelit apa enggak, terus manajemennya bener apa enggak gitu. Jadi itu yang dilihat kalau misalnya mau di hold berbulan-bulan gitu. Kalau AVG up di Big Bang jadi masuk di Mejunia kok. Iya, pokoknya patokannya gini. Ini mungkin gue ajarin dikit lah kalau dari teknikalnya. Teknikalnya kalian coba buka monthly atau mungkin bukan weekly lah. Weekly lebih gampang. Kalau kita lihat weekly BBRI kalau kita tarik nih. Ini kan udah ada line-nya. Satu, dia kena sini mantul. Kemudian koreksi lagi. Nah, ini kalau dia koreksi sampai 56, 57, nah itu kalian boleh average up gitu. Boleh nambah. Jadi jatuhnya kan bukan dollar cost averaging ya. Kalau dollar cost averaging itu kan beli tiap bulan, mau harganya berapa beli. Tapi kalau ada tips yang lain juga, ketika dia koreksi besar, kalian beli. Katakan misalkan dari atas, dari high-nya tertinggi, udah turun 5%, kalian beli lagi dikit. Cicil aja. Jadi misalkan dapat sisihin uang dari gajian, masukin berapa persen, ya masukin dulu ke cashnya trading, nggak usah dihabisin. Jadi begitu dia turun cicil, begitu dia turun cicil, kayak gitu simpelnya. Kan di setiap sekuritas bisa setting GTC ya, GTC atau good to cancel order, itu kan bisa disetting nih. Gue mau beli di harga 5775 sampai hari apa, itu kan bisa disetting. Nah itu sekarang udah gampang banget tuh gitu. Bagusan beli langsung saham apa nabung saham gitu ya, itu balik lagi teman-teman ke tujuannya apa gitu. Waduh, kita kayaknya kita ngobrol lele dikit ya, ini udah mau jam 9. Bagusan beli langsung saham apa nabung saham ya, itu balik lagi tujuannya mau apa gitu. Kalau emang nggak bisa atau masih belajar mau dollar cost averaging atau disebut nabung saham ya boleh. Tapi kalau saya sih sarannya nabung yang gampang dulu lah, yang kayak misalkan di 4 banking tadi plus Telkom, Astra, itu gue masih menyaranin banget lah. Kita nggak usah nyari yang aneh-aneh dulu gitu ya. Jangan nyari yang aneh-aneh dulu. Tapi yang simple-simple dulu itu boleh nyoba gitu. Oke, nah kita lanjut. Ada beberapa saham yang menarik ya. Tadi gue kan kalau gue kasih kira-kira yang menurut gue menarik untuk minggu depan atau mungkin untuk beberapa minggu ke depan, itu ada Medco, Raja, NCKL, IMAS, kemudian Excel, sama tadi gue udah bahas ESA ya. Nah, Excel juga menarik. Kita lihat weekly. Daily-nya dia udah break dari falling wedge ya. Dia udah break dan konsolidasi. Nah, Excel ini masih cukup menarik sampai dia target sekitar 2780. Jadi kalau misalkan dia terkoreksi minggu depan atau mungkin besok dia turun ke sekitar 2200, ini boleh diperhatiin. Targetnya dari sekitar 2000 hampir 2600 lah. Dan pas ini adalah resistnya. Nah, itu teman-teman boleh perhatiin. Dia bisa begini target awalnya, atau mungkin dia bisa begini. Ini juga bisa jadi cup and handle, lagi-lagi cup and handle. Nah, targetnya berapa kok? Targetnya sekitar 2900. Ini garis kuning ini adalah Excel itu lucunya nih teman-teman, kalau buka chart weekly nih, tiap kali nyentuh garis ini dia pasti turun. Terakhir April 2022. Nah, ini kalau dia nyentuh sampai sekitar 3000-an, mungkin akan turun, atau mungkin dia bisa breakout, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas targetnya kalau dia udah mulai break 2570, dia mungkin akan ngetes di sekitar mendekati 3000 lah, kayak gitu. Dan itu time frame-nya jauh, bukan yang semingguan 2 mingguan, pasti mainnya jauh ya. Oke, ini ada beberapa
question sebelum kita akhiri. Oke, itu tadi Pani Excel, kemudian Pani. Nah, Pani kita udah minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sempat suruh perhatiin. Nah, ini kan udah mulai masuk di periode ini 5.000, 5.100. Nah, ini teman-teman juga boleh nyicil si Pani ini di sini ya, di area ini. Nah, begitu dia udah mulai belok arah di atas 5.400, dia akan pelan-pelan naik ke atas. Pani hari ini coba kita lihat ya, kalau flow-nya gimana. Flow-nya masih cukup bagus ya. Dia batu breakout pakai akumulasi, naik pakai volume, kemudian turun koreksi, volumenya kecil. Konsolidasi saat ini juga volumenya kecil, jadi masih cukup bagus. Jaga di atas 5.000 masih cukup bagus sih untuk si Pani. Gitu ya. Kemudian buka Goto. Buka so far masih belum ada sentimen yang gimana-gimana. Dia cenderung masih downtrend. Kemarin ada sedikit, mungkin kalau dia break 165 dia bisa naik ke atas ya, tapi ternyata nggak kuat, masih turun. Jadi kemungkinan 154 mungkin bisa dites dulu si Paninya ya, si buka lapak gitu. Goto. Nah, Goto itu kemungkinan bisa ngetes di 67-an, 6667 ya, 667. Ini patternnya gagal juga, jebol. Jadi kemungkinan Goto mungkin bisa balik lagi ke 6667. Oke, Sido kemarin udah Sido kemarin itu udah breakout. So far targetnya mungkin sekitar 655. Jadi teman-teman perhatiin aja. Ini juga sempat saya share di Telegramnya Academy Admirals. Buat teman-teman yang belum join, silakan join ke Academy Admirals kadang, karena saya biasa suka update di sana. Ya boleh perhatiin ya. Oke. Oke, so teman-teman, ini udah jam 9. Harusnya ini udah sebulan, udah 1 jam ya. So teman-teman, kalau misalkan nanti, mudah-mudahan ini live-nya cukup bermanfaat buat kalian. Semoga bisa membantu tradingnya kalian. Nah, buat teman-teman, kita di Academy Admirals itu akan ada beberapa acara. Besok akan ada webinar terkait forex. Nah, teman-teman tuh boleh belajar. Nah, forexnya kemarin minggu depan itu Jumat itu akan ada webinar gratis jam 8 sampai jam 9. Itu bareng sama Mas Ino ya. Itu akan belajar indikator apa saja yang perlu kita gunakan dalam trading forex. Nah, teman-teman tuh belajar tentang, at least belajar teknikalnya lah, karena teknikal di forex sama di saham tuh nggak terlalu jauh berbeda. Jadi teman-teman boleh ikutan ya, dan acaranya gratis. Daftarnya di mana kok? Daftarnya tinggal ke bisa dari Telegram atau di websitenya Academy Admirals ya, academyadmirals.com. Ini tinggal buka di sesi webinarnya, itu tinggal klik. Nah, teman-teman tinggal daftar, besok tinggal ikut. Oke. So hari Senin juga biasanya Mas Ino juga ada live di TikTok. Minggu depan saya akan live di TikTok jam 7 ya. Nanti ada guest star-nya. Gue lagi ngobrol sama orangnya. Orangnya kalian mungkin yang ikut gue di Instagram pribadi pasti tau lah. Dulu gue sering live sama dia. Oke. So gue akhiri aja obrolan hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga tetap cuan ya di saat market yang cukup sepi ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dan di acara-acara berikutnya. So gue tutup aja. Selamat malam. Dadah. Thank you.